Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pasti Pintar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi biologi SMA kelas 10 dari bab fungi. Sebelum kita mulai membahas materinya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri jamur. Yang pertama, jamur merupakan organisme eukariotik. Yang kedua, ada yang uniseluler tapi umumnya multiseluler. Dinding sel tersusun atas senyawa kitin. Makanan disimpan dalam bentuk glikogen, tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Habitatnya biasanya di tempat lembab, basah, banyak mengandung bahan organik, dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Dan yang terakhir, hidup sebagai saprofit, parasit, dan ada yang bersimbiosis. Selanjutnya, bisa kita lihat untuk struktur tubuh jamur. Yang pertama, tubuh jamur yang multiseluler terdiri dari rangkaian sel-sel yang membentuk benang yang disebut hifa. Hifa adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Hifa ada yang tidak bersekat atau senositik dan ada pula yang bersifat asenositik. Struktur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Selanjutnya, hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Dan yang terakhir, kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Bisa dilihat di gambar, yang sebelah kiri itu tanpa sekat, dan yang sebelah kanan itu bersekat atau senositik. Sekatnya bisa dilihat yang putih-putih itu, atau di situ di gambar disebutkan dengan nama celah. Dan ada juga inti sel yang hitam-hitam dan dinding sel dari hifa. Jelas ya? Selanjutnya, reproduksi jamur. Yang pertama, reproduksi jamur uniseluler. Bisa melalui seksual, yaitu dengan membentuk tunas, dan melalui seksual dengan membentuk spora askus. Yang kedua ada reproduksi jamur multiseluler. Jika melewati seksual, fragmentasi menghasilkan spora aseksual atau zoospora, endospora, dan conidia. Sedangkan ketika melakukan reproduksi seksual, inti jantan dan betina bertemu, akhirnya membentuk spora askus atau spora basidium. Selanjutnya, di sini ada klasifikasi jamur. Bisa dilihat di tabel. Yang pertama ada ciri-ciri, terus ada jamur zygomicota, ascomycota, basidiomycota, deuteromycota. Yang pertama tubuhnya. Tubuh dari zygomicota itu multiseluler. Kalau ascomycota itu uniseluler atau multiseluler. Kalau basidiomycota multiseluler atau makroskopis, sedangkan deuteromycota adalah tubuhnya multiseluler. Selanjutnya dari ciri-ciri struktur hifa. Jika zygomicota itu hifanya tidak bersekat, bisa juga bersekat saat reproduksi. Kalau ascomycota bersekat dan berinti banyak. Basidiomycota bersekat dan deuteromycota juga bersekat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif dari zygomicota itu membentuk spora dan tunas. Ascomycota membentuk conidia dan tunas, basidiomycota membentuk conidia, deuteromycota membentuk conidia juga. Selanjutnya ada reproduksi generatif. Dari zygomicota membentuk zygospora, dari ascomycota membentuk ascospora, dari basidiomycota membentuk basidiopora, dan dari deuteromycota tidak ada. Dari tubuh buah zygomicota juga tidak ada, lalu ada tubuh buah dari ascomycota. Tubuh buahnya bersifat berbentuk ascoscarp. Dari basidiomycota yaitu basidiokarp. Dari deuteromycota tidak ada juga.
paham ya. Selanjutnya ini ada zygomicota. Zygomicota membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora. Zygospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametanium yang sama atau berbeda. Zygomicota hidup di darat, di atas tanah, atau pada tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Zygomicota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat. Hifanya bersifat sensitif. Septa hanya dipertemukan pada sel-sel bereproduksi. Lalu ada beberapa tipe hifa pada zygomicota. Yang pertama tipe hifa stolar. Hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya jamur pada roti. Yang B ada rhizoid. Hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Yang C ada sporangiovore. Hifa yang tegak di permukaan substrat dan memiliki sporangium globuler di ujungnya. Zygomicota dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual adalah dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Reproduksi seksualnya dengan konjugasi, menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi zygospora. Selanjutnya, zygomicota dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual adalah dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Reproduksi seksualnya dengan konjugasi menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi zygospora. Lalu ada beberapa jenis zygomicota. Yang pertama ada Rhizopus stolonifer atau jamur roti. Ada Rhizopus oryzae atau jamur tempe, Mucor javanicus atau ragi tempe, Pilobolus atau jamur yang biasa hidup pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi, dan Entomophora atau parasit pada insekta. Yang kedua ada Ascomycota. Divisi ini bercirikan talus yang terdiri dari miselium bersepta. Reproduksi seksual membentuk ascospora di dalam ascus. Ascospora adalah spora hasil reproduksi seksual berjumlah 8 spora yang tersimpan dalam kotak spora. Kotak spora ini menyerupai kantung sehingga disebut ascus. Bentuk ascus ada beberapa macam, antara lain yang pertama ada ascus tanpa ascocarp. Yang kedua ada ascus yang ascocarpnya terbentuk seperti mangkok sehingga disebut apothecium. Yang ketiga ada ascus yang ascocarpnya berbentuk seperti bola tanpa osteolum yang disebut cleistothecium. Selanjutnya ada ascus yang ascocarpnya berbentuk botol dengan leher dan osteolum disebut perithecium. Adanya macam-macam ascus tersebut digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat kelas. Antara lain yang pertama ada Hemiascomycetes. Kelompok jamur ini tidak membentuk ascocarp, tidak mempunyai hifa, tubuhnya terdiri dari sel bulat atau oval yang dapat bertunas sehingga terbentuk rantai sel atau hifa semu. Pada reproduksi aseksual, dinding sel menonjol keluar membentuk tunas kecil. Tunas bersama sel induknya membentuk koloni. Perkembangbiakan seksual terjadi bila keadaan lingkungan tidak sesuai untuk bereproduksi secara aseksual. Contoh anggota Hemiascomycetes adalah khamir dari Saccharomyces atau ragi. Berapa jenis Saccharomyces antara lain yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, khamir roti atau khamir bir, juga disebut khamir raja yang berguna dalam pembuatan roti dan alkohol. Yang kedua ada Saccharomyces tuak, bekerja mengubah air nira atau legen menjadi tuak. Yang ketiga ada Saccharomyces ellipsoides, memfermentasikan buah anggur menjadi anggur minuman. Sedangkan yang menyebabkan penyakit adalah Candida albicans, yaitu penyebab penyakit sariawan, penyakit mulut, kerongkongan, dan keputihan. Yang kedua ada Plectomycetes. Kelas ini bercirikan adanya ascocarp berbentuk bola yang disebut Cleistothecium. Kelompok ini ada yang saproba, parasit, atau hipoparasit. Yang termasuk kelas Plectomycetes adalah Aspergillus dan Penicillum. Reproduksi aseksual kedua jamur ini adalah dengan pembentukan conidium dalam rantai pada conidiophore. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan spora yang dibentuk dalam ascus. Ascus-ascus tersebut berkumpul dalam satu badan yang disebut ascocarp.
Selanjutnya ada jenis-jenis Aspergillus, antara lain yang pertama ada Aspergillus fumigatus yang bersifat parasit, menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan unggas. Selanjutnya ada Aspergillus flavus, penghasil aflatoksin atau senyawa beracun yang mengkontaminasi makanan unggas. Selanjutnya ada Aspergillus niger menghasilkan asam sitrat, Aspergillus oryzae merombak zat pati dalam pembuatan alkohol, Aspergillus nidulans parasit pada telinga penyebab automikosis, dan Aspergillus soyae untuk membuat kecap. Selanjutnya ada jenis-jenis Penicillium, antara lain yang pertama ada Penicillium notatum dan Penicillium rhizogenum atau penghasil antibiotik penicillin. Selanjutnya ada Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti untuk peningkatan kualitas keju. Selanjutnya ada Penicillium italicum dan Penicillium digitatum, perusak buah jeruk. Ada Penicillium expansum, penyebab buah apel membusuk di tempat penyimpanan. Dan ada Penicillium islandicum, atau merusak beras menjadi berwarna kuning. Selanjutnya yang C ada Pyrenenisatus. Ciri khas yang dimiliki adalah ascocarp berbentuk khusus yang dilengkapi dengan osteodom atau lubang untuk melepas askus dan ascospora. Tubuh buah seperti itu disebut perithecium yang dapat berwarna cerah atau gelap. Contohnya adalah Neurospora cytophila yang bisa digunakan untuk membuat oncom merah dari ampas tahu atau bungkil kacang tanah. Selanjutnya ada Basidiomycota. Ciri-ciri yang utamanya yang pertama ada hifanya bersepta dengan sambungan apit atau clamp connection. Yang kedua ada tubuh mencakup struktur seperti batang dan tudung atau basidiokat. Tubuh buahnya seperti payung. Yang ketiga memiliki struktur yang disebut basidium yang menghasilkan spora. Yang keempat reproduksinya aseksual melalui pembentukan conidium. Yang kelima reproduksi seksual dengan membentuk spora basidium. Dan yang terakhir, conidium dan basidium dapat membentuk hifa baru. Contoh dari Basidiomycota yang pertama ada Auricularia polytricha, yaitu jamur kuping. Volvarilla fulvacea, jamur merang. Pleurotus, jamur tiram. Lentinula ededes shiitake. Amanita phalloides, jamur beracun. Corticum salmonella, jamur upas. Exobasidium vexans, parasit tanaman teh. Selanjutnya ini ada sexual reproduction dari Basidiomycota. Mungkin gambarnya kurang jelas, bisa nanti dicari di Google ya. Selanjutnya ada Deuteromycota. Merupakan kelompok jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksual atau generatifnya. Itulah sebabnya Deuteromycota disebut sebagai jamur imperfecti atau jamur tidak sempurna. Tubuh mikroskopis dan hifanya bersekat atau asenositik. Hidup sebagai saprofit dan ada pula yang parasit. Reproduksi dengan cara aseksual atau vegetatif dengan membentuk conidia. Anggota filum ini antara lain yang pertama ada Monila cytophila atau jamur oncom, ada Cladosporium, Curvularia, ada Gliosporium, dan Diploria. Sedangkan jamur yang merugikan, yang pertama ada Microsporum, ada Trichopiton, ada Epidermophyton penyebab kurap, ada Tinea versicolor penyebab panu, dan ada Epidermophyton flocosum penyebab penyakit kaki atlet. Selanjutnya ada lumut kerak atau Lichenes atau lichen. Lumut kerak adalah suatu simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang bersel satu. Jamur yang bersimbiosis tersebut adalah jamur golongan Asomycota atau Basidiomycota. Sedangkan ganggang yang bersimbiosis tersebut adalah ganggang hijau atau Chlorophyta bersel satu atau ganggang hijau biru atau Cyanophyta bersel satu. Keuntungan dari simbiosis ini adalah bahwa jamur mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis ganggang, sedangkan ganggang mendapatkan air dan mineral tanah dari jamur. Lumut kerak merupakan organisme perintis karena dapat hidup di tempat di mana organisme lain tidak dapat hidup. Reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi dan membentuk soredia atau seredium. Lumut kerak umumnya berbentuk talus kecil.
Berdasarkan bentuk talusnya, lumut kerak dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada krustos atau seperti kerak, yaitu talus yang menutupi seluruh permukaan substratnya. Contohnya ada grafis, melekat pada batang pohon seperti coret-coretan. Yang kedua ada frutikos seperti semak, yaitu talus yang dibentuk oleh suatu jaringan berbentuk bulatan kecil seperti jalinan jala yang tidak rapat. Contohnya ada Usnea lonissima, melekat pada pucuk pohon, dan Cladonia hidup di kutub utara. Yang ketiga ada folios atau seperti daun, yaitu talus yang berbentuk seperti daun 2 lapis, atas dan bawah, serta memiliki bentuk dan warna berbeda. Contohnya ada Parmelia yang melekat pada batu-batuan. Manfaat lumut kerak bagi kehidupan antara lain yang pertama sebagai bahan pewarna dan penyamak. Yang kedua sebagai makanan bagi hewan. Yang ketiga untuk industri parfum. Yang keempat sumber litmus dalam laboratorium kimia. Dan sebagai indikator tingkat polusi. Ini ada contoh gambarnya. Selanjutnya ada mycorrhiza. Adalah simbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tanaman. Beberapa jamur dari golongan Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota bersimbiosis dengan akar tumbuh-tumbuhan. Misalnya akar tanaman pinus dan tanaman melinjo. Keuntungan jamur dan tanaman pada simbiosis ini adalah bahwa jamur mendapatkan makanan berupa zat organik dari hasil fotosintesis tanaman, sedangkan tanaman melalui akarnya mendapatkan air dan mineral dari jamur. Mycorrhiza dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada ektomycorrhiza, yaitu jika hifa jamur hanya hidup di daerah permukaan akar tanaman, yakni pada jaringan epidermis, misalnya akar pinus. Dengan adanya ektomycorrhiza, tumbuhan pinus tahan kekeringan dan tahan pada penyakit akar. Yang kedua ada endomycorrhiza, yaitu jika hifa jamur menembus akar hingga masuk ke jaringan korteks, misalnya jamur yang hidup di akar anggrek dan sayuran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.